Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS. Saya di sini akan membacakan dulu soalnya. Nomor satu, kumpulkan lagu-lagu minimal dari 10 penyanyi, berbeda dengan jumlah lagu minimal 10 lagu per penyanyi. Setiap orang dilarang keras menggunakan data lagu yang sama, harus berbeda. 3. Pilihlah jenis lagu dangdut, pop, dan lain-lain. 4. Buatlah model untuk mengidentifikasi sebuah lagu tersebut, siapa penyanyinya. 5. Kode program di-push ke GitHub dan dipresentasikan di YouTube. Link YouTube dikumpulkan melalui dosen di grup WA. Baik, pertama-tama di sini saya menggunakan collab.research.google.com. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah pertama kita import dulu drive-nya, lokasi dari file Google Drive-nya. Kemudian kita import OS-nya atau operating system-nya. Nah, kemudian ini itu yang My Drive kecerdasan bot itu mengacu pada file Google Drive. Nah, kemudian kita import library yang diperlukan seperti Librosa, Glob, NumPy, Matplotlib, Tensor, dan Keras. Nah, kemudian kita membuat fungsi. Nah, fungsi ini berfungsi akan menampilkan grafik. Nama fungsinya adalah display MVCC. Nah, variabel y ini akan meload variabel song. Sedangkan variabel MVCC ini akan mengkonversi audio menjadi bentuk vektor agar dapat dibaca oleh mesin learning. Nah, kemudian kita membuat plot. Dan kita akan memanggil fungsinya dengan parameter file dari musiknya. Nah, di sini terdapat dua. Di sini ada lagunya dari Fall Out Boy dan lagu dari Adele. Nah, semakin besar atau semakin merah dia, semakin ke atas ke sini dia suaranya itu semakin rendah, dan kalau semakin biru dia akan semakin rendah, kalau merah akan semakin tinggi. Kemudian kita buat function extract feature song. Nah, di sini MVCC ini dibagi oleh NumPy Amex. Nah, kalau dia ada tanda bagi sama dengan, itu artinya MVCC itu dibagi np.amex. Lalu kita tampilkan dalam bentuk array 25.000 data. Kenapa kita maksud saya 25.000 row. Nah, kenapa dia mengambil 25.000? Karena itu akan mengambil waktu awalnya setiap musik. Nah, lalu akan muncul seperti ini.
Kemudian kita buat function generate feature and label. Nah, pertama-tama kita buat array kosong. Kemudian kita buat variabel penyanyi yang isinya itu array dari folder penyanyi. Kemudian kita melakukan looping di sini. Penyanyi ini kita presentasikan sebagai P. Kemudian kita buat variabel sound files yang akan mengambil file dari setiap foldernya dan semua ekstensinya. Kemudian kita print jumlah lagu dan penyanyinya siapa. Kemudian kita di dalam looping itu ada looping lagi. Nah, kita akan looping dari yang sound file ini. Sound file ini kita representasikan sebagai F. Kemudian kita panggil function extract feature song yang tadi dibuat dan kirimkan parameternya yang V ini ya, yang representasi dari sound file. Kemudian kita convert label ke one hot encoding. Nah, kenapa harus di-convert? Karena agar machine learning itu bisa membacanya. Nah, ini label Unix ID ini adalah dia berupa number ya. Kemudian kita akan mengubah ke bentuk one hot encoding. Nah, terus dia akan mengembalikan variabel all feature dan one hot label ke dalam satu metrik. Nah, di sini return np.stack. Kemudian yang all feature ini kita tampung di features, yang one hot labels ini kita tampung di labels. Nah, proses ini akan lama karena dilakukan features dan perubahan label pada setiap folder. Jadi yang 100 yang jumlahnya 100 musik itu dia dilakukan features dan perubahan label. Kemudian kita print dimensinya. Di sini ada 100 dan juga 25.000. Nah, ini ada 100 dan juga 10. Kemudian kita split jadi 80% data training. Data training itu harus lebih besar dari data test. Kemudian melakukan penumpukan fitur dan label. Nah, di sini fitur dan label itu ditumpuk. Kemudian datanya itu kita kocok. Lalu di sini kita buat variabel yang variabel ini mengalihkan melakukan operasi matematika yaitu kali, all data dan training split. Lalu kita pisahkan data training dan data test. Nah, nanti dia masuk ke train dan test. Kemudian kita print. Nah, di sini min 10, artinya itu kecualikan 10 baris terakhir yang di train input dan test input. Lalu kalau di train label ini mengambil 10 baris saja. Jadi kemudian kita print. Nah, maka ini hasilnya. Nah, ini yang 80. Ini kan data train, ini data test yang 80. Kemudian kita buat model pembelajaran untuk machine learning ini. Nah, layer pertama dense dari 100 neuron untuk inputan. Kemudian activation-nya menggunakan fungsi ReLU. Nah, ini fungsi ReLU. Jadi ReLU itu dia itu akan memilih inputan mana yang mempunyai nilai maksimum. Kemudian dense-nya ini kita kategorikan sebagai 10 neuron untuk jenis penyanyinya. Lalu activation-nya pakai softmax. Nah, di sini kita akan pakai algoritma Adam. Nah, ini sebagai optimizer-nya. Jadi Adam ini memperbarui bobot jaringan yang berulang berdasarkan data training. Nah, kemudian loss categorical untuk optimasi skor dan ini akurasinya. Nah, di sini kita lakukan training dengan epoch 10, rambatan baliknya itu sebanyak 10. Dan dalam sekali epoch itu dilakukan 32 sampel sebelum model itu diperbarui. Lalu yang ini akan mengecek cross score-nya. Lalu ini kemudian akan menghasilkan loss dan akurasi. Nah, loss ini adalah hasil prediksi yang salah.
Nah, bisa dilihat ini akurasinya 0,15 berarti kecil, dia sekitar 15%, dan kesalahannya juga ada 4,96. Kemudian kita save model tersebut. Ini sama aja kayak yang di atas. Lalu kita membuat prediksi dengan model sebelumnya. Nah, di sini ada function predict. Nah, kemudian songs yang akan menumpuk ini, kemudian lakukan prediksi untuk lagu yang Chainsmokers dan All We Know dan Castle on the Hill yang punya Ed Sheeran. Nah, setelah dilakukan prediksi, dia hasilnya 9. Nah, artinya dia ini ada keurutan ke-9, dan yang Ed Sheeran itu urutan ke-5 dengan akurasinya tuh 98 dan 99. Kalau itu menurut saya cukup tinggi. Nah, di sini coba kita lihat prediksinya. Nah, itu kita hitung array itu kan dimulai dari 0 kan. Nah, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang Chainsmokers ini benar, dia nomor ke-9, dan Ed Sheeran ini nomor 012, nomor 2 Ed Sheeran. Tapi di sini dia bilangnya nomor 5 katanya. Nah, itu agak aneh juga sih. Kemudian kita buat confusion metricnya. Setelah itu kita import matplotlib, kita buat grafik. Nah, ini dia hasilnya. Terus sebenarnya ini kalau dilihat secara, nah di sini tuh true label ya. Nah, ini true labelnya, dan ini, nah ini label prediksinya. Semakin biru warnanya, semakin gelap warnanya, semakin tinggi hasil prediksinya. Tapi kalau di sini kita lihat itu tuh Bruno Mars, dia kata mesin learning ini sama suaranya kayak Adele. Terus Ed Sheeran suaranya sama kayak Jason Mraz, dan Jason Mraz sama kayak Michael Jackson tuh. Ini prediksinya mungkin masih banyak yang salah, banyak yang miss ya.